once again, yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bawa pujian dan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus.
Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Mari kita agungkan Tuhan kita. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Kami nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana Rajaku. bagi Rajaku yang duduk di takhta. Muliakan Kau Tuhan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita agungkan Tuhan kita. Ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Layak disembah. Layak disembah dan layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Jesus. Yes Lord. Kita semua di sini percaya bahwa sekalipun bumi bergoncang dan rintangan menghadap, tapi kasih setia Tuhan gak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Amin. Woo. Let's praise Him. Tuhan kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia
kita menari dan berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow! Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu tak berubah, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena dalam segala keadaan apapun, Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan juga urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya apapun yang keluar dari mulutku itu semua bisa memberkati teman-teman yang mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, senang sekali bisa ketemu kalian lagi di Next Gen Online Service kali ini. Dan hari ini kita akan masuk ke series yang baru. Dan aku gak mau bocorin series ini keseluruhannya tentang apa, tapi yang pasti series kali ini itu sangat seru, sangat menarik, dan mungkin jarang dibicarakan sebenarnya. Mungkin kita jarang membicarakan ini sama orang lain atau mungkin di gereja. Tapi sebenarnya kita udah sangat sering terekspos dengan hal ini gitu. Nah, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama kalian, apa kabar kalian semua? Mungkin kalian bisa cek hati masing-masing gitu ya. Apa kabar ya gue gitu kan? Ada yang mungkin lagi capek, ada yang mungkin lagi bosen, ada yang lagi stres skripsian atau stres tugas kuliah mungkin. Dan mungkin ada yang lagi happy baru dapat promosi, baru dapat berkat. I'm so happy for you too. Pokoknya intinya apapun yang kalian alami sekarang, kalian harus ingat bahwa Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kita, dan waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik, gak pernah terlambat. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk nih ya, hari ini kita mau bahas series yang baru, yaitu More to the Story. More to the Story, ya kan? Ini part yang pertama. Teman-teman pasti pernah nonton trailer dong ya? Trailer sebuah film gitu kan?
aku yakin teman-teman di sini pernah sih, walaupun kalian bukan tipe orang yang suka nontonin trailer, aku pun bukan. Tapi aku yakin teman-teman di sini pasti pernah nonton trailer. Entah itu kalau nggak nontonin di YouTube secara niat gitu ya, bener-bener nyariin trailer film itu, pasti teman-teman pernah nonton trailer di pas lagi nonton bioskop, ada iklan-iklannya itu kan trailer gitu ya. Nah, trailer itu sebenarnya apa sih? Itu kan sebenarnya cuplikan sebuah film gitu kan ya. Jadi cuplikan-cuplikan adegan-adegan yang kerennya dijadiin satu trailer, sehingga orang-orang ketika nonton trailernya aja tuh udah tertarik untuk nonton filmnya gitu. Nah, tapi teman-teman pernah gak sih nonton sebuah trailer yang trailernya keren banget nih, tapi pas nonton filmnya ternyata B aja. Atau bahkan tidak memenuhi ekspektasi, tidak sesuai ekspektasi, tidak sebagus se-wow trailernya. Nah, atau mungkin kalian juga pernah nonton film yang trailernya wow banget dan ternyata filmnya juga wow banget, sesuai ekspektasi ya. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa bisa trailernya bagus tapi filmnya ternyata B aja? Karena trailer itu bukan keseluruhan film, ya kan? Trailer itu hanya secuplik dari film itu. Hanya beberapa bagian. There is more to the story. Masih banyak banget, masih panjang banget bagian dari film itu yang gak ditunjukin di trailer itu. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang related, yang sifatnya mirip gitu dengan trailer. Ya mungkin kita udah sering lihat cuplikannya di mana-mana. Tapi sebenarnya teman-teman, tentang hal ini there is more to the story. Hari ini kita akan membicarakan tentang seks. Ya kan? Mungkin kita jarang bicara ini sama orang lain. Kita mungkin punya banyak pertanyaan tentang hal ini, tapi jarang kita ungkapkan sama orang lain karena aneh. Dan kita juga mungkin jarang ngomongin di gereja karena aneh untuk diomongin rame-rame. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin soal seks, bener kan kalau aku bilang kita udah sering lihat cuplikannya di mana-mana. Karena sekarang ini kayaknya kita sering banget lihat di film, adegan-adegannya. Kita sering dengar dari lagu, lirik-lirik lagu yang sebenarnya udah sangat mendeskripsikan itu dengan jelas. Atau mungkin teman-teman di sekeliling kita, keluarga kita bercanda tentang hal itu, membuat candaan tentang hal itu. Nah, tapi kita juga bisa lihat dari culture orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Mungkin orang-orang udah menganggap itu hal yang biasa. Tapi sebenarnya teman-teman, there is a lot more about that gitu loh. Banyak hal yang lebih luas tentang seks yang mungkin gak bisa dijelaskan hanya lewat adegan-adegan itu. Hanya lewat lirik-lirik itu. Dan teman-teman pasti, kalau teman-teman gak sadar gitu ya, bahwa seks itu adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi seks itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan, sesuatu yang indah, sesuatu yang maknanya itu sangat dalam. Tapi mungkin terkadang kita memiliki persepsi yang sempit, ya karena kita udah sering terekspos dengan hal-hal yang terbatas dari sosial media dan sebagainya. Nah, mungkin dari kita pada akhirnya jadi sering pikir kalau seks itu dosa. Oh, seks itu, Tuhan benci sama seks, Tuhan gak suka sama seks. Padahal Tuhan tuh yang ciptain loh. Tapi kenapa kita bisa punya pikiran kalau seks itu kotor, Tuhan benci sama seks dan itu adalah dosa? Padahal itu sesuatu yang Tuhan ciptakan, dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu adalah baik, adalah indah. Nah, dan akhirnya mungkin kita bertanya gitu kan, is it bad if I'm thinking about it? Salah gak sih kalau gue mikirin tentang hal itu? Salah gak sih kalau gue pengen tahu lebih lanjut tentang hal itu? Can I do everything but actual sex? Boleh gak sih gue ngapain aja, suka-suka gue, yang penting kan gue gak seks? Atau gue udah pernah melakukan itu? Apakah artinya Tuhan benci sama gue? Apakah artinya gue udah gak layak lagi untuk ketemu sama Tuhan?
Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Atau mungkin ada yang mikir, sorry, kayaknya boleh gak ya gue skip series ini beberapa minggu ke depan, gue ibadah yang lain dulu ya, gak dengerin Next Gen Online Service. Karena gue aja sekarang masih jomblo gitu ya, gue gak ada godaan di seks gitu loh, gak ada, belum nyampe situ gitu kan. Dan mungkin begitu banyak pertanyaan kalian. Mungkin kalian mikir, gue udah tahu apa yang lo mau ngomongin dari series ini, gue gak tertarik. Tapi teman-teman, hari aku cuma mau bilang bahwa when it comes to God's plan for sex, there is more to the story. Dan aku pengen kalian bisa ikutin series ini karena supaya kalian benar-benar tahu kebenarannya tentang apa sih rencana Tuhan tentang seks. Gitu. Nah, hari ini kita mau belajar dari kata-kata Paulus di 1 Korintus. Kalau kita baca di 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. I have the right to do anything, kata Paulus. Wow. Ini adalah suatu kalimat yang udah menjadi culture di society kita juga, ya gak sih? Kayak sekarang semuanya bilang YOLO. Semuanya bilang do what you want, suka-suka lo, hidup-hidup lo, kenapa lo harus diatur sama orang lain? Paulus juga bilang, I have the right to do anything, gue punya hak loh untuk melakukan segala sesuatunya. But not everything is beneficial. Paulus gak berhenti sampai di situ. I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. Tidak semuanya itu memberikan keuntungan, menguntungkan. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Wow. Paulus bilang, gue punya hak untuk melakukan segala sesuatunya, tapi tidak semua itu menguntungkan. Dan tidak semuanya itu, dan aku tidak mau membiarkan diriku be mastered by anything, dikuasai oleh apapun, dikendalikan oleh apapun. Ini menurut aku ayat ini sangat powerful sih, 1 Korintus 6 ayat 12. Kita hidup di society yang seperti itu gitu kan. You have the right to do anything. Kamu bebas melakukan segala sesuatunya, kamu tidak mau diatur, semua orang pengen kebebasan. Oke. Tapi bukan berarti karena kita punya hak untuk melakukan segala sesuatunya, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kita. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan, tidak baik untuk kita lakukan. Nah, dan yang lebih menarik lagi, I will not be mastered by anything. Sekarang teman-teman kita ambil waktu yuk beberapa menit gitu kan. Kita sambil pikir gitu. Selama ini gue dikuasai oleh apa ya? Gak harus seks gitu loh teman-teman. Mungkin kalian lagi dikuasai oleh sosial media. Kayak kalian gak bisa lepas dari itu. Dari gadget. Mungkin kalian lagi dikuasai oleh kemarahan. Mungkin kalian lagi marah sama orang lain. Sehingga kayaknya apapun yang kalian lakukan rasanya pengen marah-marah. Rasanya moody banget. Orang gak salah aja kalian pengen marah. Mungkin kalian lagi dikuasai sama cinta uang. Kayaknya lagi gak mau memberi. Kayaknya nyimpen terus semuanya. Mikirin semuanya tentang uang. Atau apa? Kalian mungkin bisa pikirin, kalian lagi dikuasai oleh apa? Oleh game, oleh drakor, atau apapun itu. Dikuasai ya teman-teman. Jadi bukannya kalian gak boleh melakukan hal itu, tapi kalian dikuasai. Kayaknya kalau kalian gak lakukan itu, kalian gak damai sejahtera. Kayaknya kalau kalian gak lakukan itu, kalian gak puas. Nah, jadi teman-teman, meskipun kita memiliki hak untuk melakukan segala sesuatu, nggak berarti segala sesuatu itu harus dilakukan. Oke? Hari ini ada 2 poin yang mau aku sampaikan. Yang pertama, just because you can do something doesn't mean it's the best thing for you to do. Hanya karena kamu bisa melakukan sesuatu, bukan berarti hal tersebut adalah hal terbaik yang harus kamu lakukan.
Dan hal ini berlaku untuk semua hal, bukan hanya untuk seks. Ini bisa kalian pikirkan untuk hal-hal lain ketika kalian mau ngambil keputusan. Gue mau ngambil keputusan A. Apakah hal A ini ada hal terbaik yang harus kalian lakukan sekarang? Nah, kalau kita lagi mau ngomongin tentang kedewasaan ya teman-teman. Orang yang dewasa itu adalah orang yang bukan cuma berpikir, kalau gue mau lakukan sesuatu ini, bakal ketahuan gak ya? Bakal ketangkap gak ya? Bakal diomelin gak ya? Tapi orang yang dewasa itu akan berpikir, is this good for me? Is this the best decision that I can choose for now? Is this the best thing that I can do for now? Itu orang yang dewasa. Dia akan pikir, hal ini baik gak untuk gue? Bukan hal ini bakal ketangkep gak ya kalau gue lakuin? Bakal ketahuan gak ya? Bakal dijudge gak ya? Nah, ini bukan cuma untuk seks, bisa jadi misalkan kalian mau beli sesuatu ya kan? Ketika kalian mau beli barang ini hal yang udah bener-bener berguna gak ya buat gue sekarang? Apakah gue udah bener-bener butuh hal ini? Walaupun hal ini sebenarnya baik, tapi is it the best thing for me now? Nah, beberapa hari yang lalu aku dengerin khotbahnya dari salah satu pastor yang luar biasa, Pastor Stephen Furtick dari Elevation Church, tentang seks juga. Dan dia ngomong kayak gini, passion still needs parameters. Gairah pun butuh batasan yang jelas. Contohnya gini, dia kasih contoh menarik sih. Sekarang aku mau bangun api unggun di dalam kamar, di dekat kamar. Aku mau bangun api unggun. Aku pasang kayu-kayunya, aku mau nyalain api yang besar. Menurut kalian salah gak sih? Pasang api unggun di atas panggung atau di dalam kamar? Kurang tepat gitu ya. Kenapa kurang tepat? Sebenarnya apinya itu nggak salah ya kan? Api itu nggak salah teman-teman. Api itu menghangatkan, api itu banyak fungsinya, api itu baik. Tapi jadi nggak baik, jadi nggak proper, jadi nggak bijaksana kalau kita pasang itu di tempat yang tidak tepat. Kenapa? Karena justru itu bisa membahayakan. Justru itu bisa harm you, itu bisa membakar ruangan, gitu kan? Nah sama teman-teman, kayak seks. Seks itu sebenarnya adalah suatu hal yang baik. Karena itu Tuhan yang ciptakan. Itu Tuhan ciptakan sebagai sesuatu yang kudus, sesuatu yang indah, suatu hadiah yang Tuhan berikan untuk sebuah covenant gitu ya, perjanjian, hubungan perjanjian, yaitu pernikahan. Tapi seks itu walaupun sifatnya adalah baik, itu bisa jadi tidak baik, itu bisa jadi tidak bijaksana, itu bisa jadi suatu hal yang tidak tepat ketika kita lakukan itu di tempat, di waktu, di parameter yang salah. Ketika itu nggak ada batasan yang betul gitu. Nah, seks adalah seperti api itu. Ketika kita menyalakan api itu di luar parameter yang seharusnya, yaitu di dalam pernikahan, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan percayalah, itu akan menyakiti kita. Itu akan menyakiti kita ataupun pasangan kita. Itu nggak akan jadi indah karena dilakukan di parameter yang salah. Nah, yang kedua teman-teman, poin yang kedua yang aku mau sampaikan hari ini, permasalahannya bukan cuma kita perlu pikirin, is it the best for me? Is it the best for me to do now? Bukan cuma kita pikirin, apakah itu baik untuk kita? Permasalahannya, untuk seks ini kasusnya agak complicated. Karena seringkali itu akan melibatkan lebih dari satu orang. Minimal 2 orang. Mau kamu melakukan itu secara langsung, mau kamu hanya memikirkan itu di otak kamu, mau kamu menonton film porno, itu pun melibatkan orang lain. Karena yang kamu tonton itu orang lain, ya kan?
Jadi untuk kasus ini itu tuh pasti selalu seringkali dilakukan gak sendiri. Jadi pertanyaannya bukan hanya is it the best for me? Tapi kamu juga harus pikir, is it the best for us? Untuk kamu dan entah itu pasangan kamu, entah itu orang yang terlibat juga, orang yang kamu tonton. Is it the best for us? Atau itu akan harm salah satu dari kami? Meskipun itu nggak harm aku, tapi aku nggak tahu sih, mungkin itu akan harm dia. Kamu nggak yakin itu akan harm dia, atau mungkin itu akan bermanfaat gak buat dia? Nah, kenapa kita mesti pikirin ini? Karena seperti kalian tahu, di Matius 22 ayat 39b, Tuhan selalu ngomong, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, mengasihi itu adalah poin penting buat Tuhan. Love your neighbor as yourself. Matius 22 ayat 39b. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, kalian harus pikir, ini akan membahayakan orang itu nggak ya? Ini akan menyakiti orang itu nggak ya? Bukan berarti kalau baik-baik aja buat aku, nggak merugikan aku. Oh ya udah, just do it. No, kalian harus pikir itu akan merugikan dia nggak ya? Atau maybe kalian nggak share, itu menyakiti dia nggak ya? Kayaknya enggak deh, kayaknya iya, kayaknya enggak deh, bingung. Berarti itu nggak seharusnya dilakukan. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita juga harus yakin bahwa itu tidak akan menyakiti dia. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Seperti kamu gak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Seperti kamu gak mau diperlakukan seperti itu, kamu juga memperlakukan orang lain dengan menghargai dia. Nah, mungkin something might feel good at the moment. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan untuk kenikmatan sesaat. Mungkin itu akan baik untuk saat itu, untuk beberapa hari. Mungkin untuk momen itu. Tapi belum tentu itu akan baik untuk masa depanmu dan untuk masa depan orang itu. Orang yang dewasa juga akan memikirkan apakah tindakannya itu baik untuk masa depannya dan masa depan orang lain. Kalau enggak, jangan dilakukan. Gitu. Kenapa poin ini penting? Karena teman-teman, Tuhan sangat consider penting bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi teman kita, Tuhan mengasihi orang-orang yang terlibat di dalam hal itu ketika kita melakukan hal itu. Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan menganggap kita berharga. Makanya Tuhan juga menganggap penting ketika kita memperlakukan diri kita dan orang lain dengan berharga. Dan teman-teman, percayalah, sebenarnya dari dalam lubuk hati kita gitu ya, inilah hubungan yang kita inginkan. Hubungan yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Siapa sih yang gak mau teman-teman dipeduliin? Siapa sih yang gak mau dipikirkan masa depannya? Siapa sih yang gak mau dijaga perasaannya? Setiap kita pasti mau kan punya hubungan yang seperti itu. Gak ada dong yang mau punya hubungan yang egois. Gak ada kan? Gak ada dong yang punya mau hubungan yang disakiti. Gak ada kan? Karena itu memang keinginan dasar kita dari setiap manusia. Kita mau punya hubungan yang kita tuh dipentingkan. Jadi percayalah, ketika kita memikirkan orang lain, ketika kita memikirkan kepentingan orang lain dalam sebuah hubungan, itu adalah hubungan yang terbaik. Setiap kita pengen punya hubungan yang seperti itu. Jadi, ketika kalian memilih untuk memikirkan orang lain, menjaga kekudusan hidup kalian, untuk kalian memikirkan apakah ini yang terbaik untuk dia, hubungan kalian justru akan jadi lebih baik. Mungkin sekarang orang-orang dunia bisa bilang, kalau lo gak ngelakuin ini, hubungan lo bakal bosen. Kalau lo gak ngelakuin itu udah biasa aja lagi, hubungan lo gak akan jadi berwarna, cepet putus. Atau hidup lo gak akan jadi berwarna kalau lo gak nonton ini, nonton itu, dan lo gak lakukan ini, gak lakukan itu. Hidup lo akan jadi bosen. Itu udah wajar aja.
teman-teman, percayalah bahwa hidup kita akan jadi menyenangkan, akan jadi seru, akan jadi lebih baik ketika kita memikirkan diri kita menghargai diri kita, apa yang terbaik untuk kita lakukan, dan kita juga memikirkan orang lain, apa yang terbaik untuk dia yang tidak menyakiti dia. Aku bersyukur aku bisa lihat teladan dari orang tua aku ketika masa-masa mereka membangun hubungan dari muda, dan juga aku bisa belajar dari pemimpin kita, Ko Samuel Derian dan juga Ci Yunika Reviana di FLCC gitu ya, bagaimana mereka benar-benar menjaga kekudusan diri mereka, kekudusan hati mereka, pikiran mereka dalam masa muda mereka, dan juga ketika mereka lagi menjalani hubungan. Mereka menjaga itu karena apa? Mereka juga mau menjaga kepercayaan dari pasangan mereka. Ketika mereka bisa menjaga hubungan mereka dengan pasangan mereka juga akan semakin percaya, oh karena dengan gua aja dia bisa menjaga kekudusan hidupnya. Dia bisa menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, jadi hari ini teman-teman, Tuhan tuh mau ngomong apa sih sama kita? Tuhan pengen kita punya sexual integrity. Apa sih integritas? Kita mungkin udah sering dengar ya kata integritas. Integritas adalah kita menjadi seseorang yang kita inginkan tanpa peduli, oh orang lain ngomong apa ya tentang gua. Tanpa ada orang di sekeliling kita tuh selaras. Pikiran, hati, dan tindakan kita selaras, kita sama. Nah, jadi sama. Hari ini Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang memiliki integritas seksual. Dan sexual integrity ini enggak bergantung pada masa lalu kamu. Mungkin hari ini teman-teman ada yang merasa, oh gue udah telanjur, gue udah pernah melakukan, gue udah pernah jatuh di dalam dosa seksual, gue sudah pernah terikat dengan pornografi, atau gue sedang terikat dengan pornografi. Dan banyak hal gitu ya. Atau gue pernah menjadi korban dari orang-orang yang gak memikirkan keputusan terbaik. Akhirnya gue menjadi korban, dan itu merugikan gue. Tapi itu bukan keputusan gue, oke. Tapi kabar baiknya di sini, sexual integrity itu gak bergantung sama masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah jatuh, mungkin kamu pernah dirugikan, mungkin kamu pernah dan sedang terikat sama dosa seksual dan dosa pornografi, tapi itu gak menentukan keputusan kamu sekarang. Sekarang kamu bisa memilih apakah kamu mau memiliki sexual integrity. Apakah kamu mau menjadi orang yang berintegritas dalam hal ini dan juga hal-hal lain? Dan kamu bisa mulai dari sekarang. Gimana sih caranya? Caranya yang pertama, talk to God about who you really want to be. Bicara sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan, kamu pengen jadi orang yang seperti apa sih di area seksual. Kamu pengen jadi orang, Tuhan, aku pengen jadi orang yang menjaga kekudusan hidup aku. Aku gak pengen main-main, aku gak pengen jatuh di dalam dosa seksual, aku gak pengen mengecewakan hati Tuhan. Kamu ngomong sama Tuhan, kamu cerita, kamu pengen jadi orang yang seperti apa. Di dalam hal pornografi, hal seksual hari ini kita bicara. Dan yang kedua, talk to someone about how you plan to become that person. Bicara sama orang-orang yang kamu percaya untuk kamu membicarakan tentang sexual integrity ini. Contoh, bicara sama mentor kamu. Ci, bantu aku ya, bantu ingetin aku, bantu doain aku. Aku pengen jadi orang yang seperti ini. Aku pengen jaga kekudusan aku. Walaupun sekarang aku mungkin belum pacaran, atau mungkin sekarang aku udah pacaran. Aku pengen mulai hari ini aku punya sexual integrity. Aku pengen melakukan seks itu karena itu sesuatu yang indah. Aku pengen merasakan itu di parameter yang tepat, yaitu di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini aku juga mau ingetin dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 versi Amplified Bible dibilang kayak gini. But to as many as did receive and welcome him, he gave the right. The right ini dibilang the authority, the privilege to become children of God. That is to those who believe in
adhere to, trust in, and rely on His name. Jadi mungkin dari kalian ada yang mikir, susah. Sexual integrity itu susah. Gue udah terlanjur jatuh, gue udah terlanjur terikat, susah untuk gue jaga kekudusan hidup. Itu gak mudah, gue gak mau omong doang. Oke. Tapi teman-teman, kabar baiknya, di sini dia bilang, buat orang-orang yang udah percaya sama Tuhan, yang bergantung sama Tuhan, He gave the right. The right itu apa? The authority, the privilege to become the children of God. Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih privilege, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kekuatan untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan itu bukan Tuhan yang ngasih beban, nih lo harus jaga kekudusan, nih lo harus taat, dan udah ditinggalin, pikirlah gimana caranya. Enggak. Kita punya Allah yang begitu baik, bahkan dia kasih kita otoritas, kasih kita kemampuan, kasih kita kekuatan untuk kita menjadi anak-anak Allah, untuk kita menjadi taat, untuk kita menjaga kehidupan kita, menjaga kekudusan hidup kita. Karena Tuhan tahu kita manusia berdosa, Tuhan tahu kita lemah, tapi Tuhan udah kasih kapasitas itu, Tuhan kasih kemampuan itu untuk kita taat menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya di Yohanes, di Ibrani 13 ayat 20-21 juga dibilang. Ibrani 13 ayat 20-21 di versi The Message dibilang gini, May God who puts all things together make all things whole, who made a lasting mark through the sacrifice of Jesus, the sacrifice of blood that sealed the eternal covenant, who led Jesus, our great shepherd, up and alive from the dead, now put you together, provide you with everything you need to please Him. Wow. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, itu akan memberikan kita, menyediakan kita, memperlengkapi kita, provide you, dengan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk menyenangkan hati Tuhan. With everything you need to please Him. Jadi teman-teman, ya mungkin menjaga sexual integrity itu nggak mudah. Pasti akan terus ada godaan. Dari lagu-lagu yang kita dengar, dari film-film yang kita tonton, kita udah terlalu sering terekspos dengan hal itu. Tapi, kabar baiknya, Tuhan kasih kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih kita kemampuan untuk taat. Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa hidup dengan sexual integrity. Amin. Jadi teman-teman, again, it's never too late. Sexual integrity, keputusan kamu sekarang gak pernah ditentukan oleh masa lalu kamu. Kamu bisa memilih untuk, Tuhan, aku mau jadi orang-orang yang punya sexual integrity. Mulai dari sekarang. Aku mau jaga kekudusan hidup aku. Aku gak mau menyakiti hati Tuhan. Aku mau jadi anak-anak Allah yang taat. Karena aku mau menikmati keindahan itu, menikmati seks itu yang Tuhan ciptakan baik adanya di dalam parameter yang tepat, yaitu di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. It's never too late. And remember, God has more and more amazing plan to your story. And also about your sex life. Tuhan punya rencana yang indah. Cerita yang lebih indah lagi, yang masih panjang untuk hidup kamu. Amin. Teman-teman, sekarang aku mau pimpin kita di dalam doa. Aku berdoa biar firman hari ini sungguh-sungguh menjadi rema buat teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih udah berbicara sama kami. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu udah memberikan kami pengertian yang baru. Bagaimana kami mau menjaga kekudusan hidup kami, memiliki sexual integrity, karena kami tahu Tuhan, kalau Tuhan menciptakan itu baik adanya. Dan kami mau menikmati itu pada waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, pada saat yang tepat. Karena kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kami mau menjaga kekudusan hidup kami mau menjaga hati, pikiran kami, tindakan kami, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kami kemampuan itu, kemampuan untuk menjaga hidup kudus, kemampuan untuk taat sama apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara sama setiap teman-teman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudiamu rohlubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan.
Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Ya, kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.